Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat petani walet. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara agar gedung kita itu cepat ditempati burung walet dan menghasilkan untuk kita sebagai para petani walet. Sahabat petani walet, ini sering digunakan para petani walet untuk merangsang burung itu supaya cepat masuk dan menginap di burung kita. Itu yang pertama menggunakan besek dari bambu, yang kedua menggunakan besek dari plastik. Kekurangan dan kelebihan besek bambu dan besek plastik. Yang pertama, kalau kita menggunakan besek plastik, sahabat petani walet, itu yang jelas ada bau plastik di situ. Jadi sebelum kita pasang besek plastik tadi, kita usahakan kita jemur dulu. Kita jemur sekitar 3 hari supaya bau plastik tadi hilang. Nah, kemudian kita kalau sudah punya sarang, sahabat petani walet, kita rendam dulu sarang sekitar kurang lebih 3 hari. Terus kemudian kita oleskan cairan rendaman sarang walet tadi di dalam besek plastik tadi sebelum kita aplikasikan atau kita pasang di sirip gedung kita. Jadi besek plastik itu ada bermacam-macam, sahabat petani walet. Yang pertama ada besek plastik yang berupa lembaran ukuran 20 cm kali 1 meter atau kali 2 meter biasanya. Yang sering kita gunakan biasanya besek plastik yang 20 kali 2 meter, 20 cm kali 2 meter. Nah, kalau besek plastik itu kelebihannya, sahabat petani walet, dia tidak akan terkena jamur. Itu kelebihannya. Jadi kalau sirip kita itu terkena jamur dan sulit untuk ditangani, dari beberapa obat jamur yang ada yang dijual di toko online atau di sekitaran toko-toko kita, biasanya itu ada. Kalau dia bermain di jual beli alat atau jual beli perlengkapan itu gedung walet, biasanya dia menjual sirip seperti itu. Jadi sahabat petani walet, kelebihannya itu biasanya kalau kita pakai sirip plastik, dia tidak akan kena jamur. Jadi jamur yang nempel di papan sirip itu tidak akan tembus di besek plastik tadi. Terus kemudian dari sisi kekurangan, sahabat petani walet, kelemahannya kalau kita pakai besek plastik, kadangkala polesan sarang yang masih kecil sekitar ukuran 1 jari atau 2 jari itu biasanya jatuh karena dia mengandung minyak, sahabat petani walet. Supaya itu tidak jatuh, sahabat petani walet, dan tidak mengandung minyak seperti itu, kita buat agak kasar. Kita cari kayu, kita kasih paku yang agak banyak, rapat. Jadi kita cari sekitar papan segini, sahabat, kita kasih paku rapat, kita tembuskan sampai di sini, terus kemudian kita gosokkan ke sirip tadi. Nah, supaya daya rekatnya sarang nanti itu tinggi, supaya ketika dia pas membuat polesan itu tidak gampang jatuh. Kadang yang sayang itu, sahabat petani walet, baru moles sekitar 1 jari atau 2 jari, itu karena terlalu banyaknya minyak tadi atau masih kurang kasarnya besek plastik tadi, itu sarang biasanya jatuh. Itu kelemahannya atau kekurangannya kalau pakai besek plastik. Terus bisa pakai besek plastik yang dari tempat nasi, sahabat petani walet. Tempat nasi itu ada yang ukuran agak besar, tutup nasi. Nah, itu sudah teruji juga, sudah kami juga mencoba memasang itu besek yang tudung nasi yang dari plastik itu. Memang dia ukurannya lebar. Kita pasang di selanang sirip itu, kita pasang di situ. Rupanya itu juga disenangi burung walet, sahabat petani. Karena dia berlubang-lubang agak banyak, jadi sarang malah tidak gampang jatuh. Kalau yang biasanya pakai besek yang dianyam, itu kadang-kala malah sering jatuh. Itu. Jadi kekurangan dan kelemahan pakai besek plastik itu seperti, sahabat petani walet. Kemudian ada yang menggunakan besek dari
dari bambu, sahabat petani walet, itu sering lah, itu sering kita lihat pengaplikasian dari beberapa konsultan, dari beberapa ahli atau pakar dunia walet itu mengaplikasikan supaya burung betah menginap dan menempel di gedung kita itu menggunakan besek dari bambu. Besek dari bambu itu ada juga yang ukurannya 20 cm kali 2 meter, ada juga yang berupa seperti tempat burung merpati itu sama-sama bagus, sahabat petani walet. Yang dari lembaran itu juga bagus, yang pakai seperti tempat burung merpati itu juga bagus. Kalau saya itu cenderung malah pakai yang kalau masih pemula, untuk masih pemula kita pakai besek yang tempat burung merpati itu, untuk bawa burung merpati itu. Besek itu dia akan merasa aman dan nyaman di situ. Nah, nanti kalau kita sudah dapat koloni banyak, baru kalau sudah kurang lebih umur 2 tahun atau 1 tahun, kita lepasi satu persatu, kita ganti besek yang lembaran. Nanti dia akan membuat sarang yang bagus di besek lembaran tadi. Jadi untuk mengundang koloni, mempercepat koloni, pertumbuhan walet di dalam gedung kita sementara pakai besek yang pakai bambu, yang tempat membawa burung merpati itu, menyimpan burung merpati. Jadi kekurangan dan kelebihan besek bambu itu biasanya gampang berjamur kalau kita masukkan besek tadi belum kering. Jadi kalau kita mau masang besek bambu, sebagai catatan sahabat petani walet, kita jemur dulu, nggak usah keburu-buru kita masang. Biasanya untuk pemula itu keburu-buru, cepat kepingin, wah gedungnya kita burungnya banyak, tapi pekerjaan kita keburu-buru, bahkan malah hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kita jemur dulu, kita jemur sahabat petani walet 3 hari atau 1 minggu. Kalau sudah kering benar, baru kita pasang, kita aplikasikan di dalam gedung kita. Insya Allah dengan cara itu, teknik itu pernah kami coba dan itu cukup sangat membantu untuk membuat perkembangan koloni di dalam gedung kita. Jadi kelemahan dan kekurangan besek plastik dan besek dari bambu itu sahabat petani walet. Jadi kalau kita mampu beli yang plastik, kita beli plastik. Kalau kita mampu beli yang pakai bambu, kita beli yang pakai bambu. Jadi dua-duanya itu bagus untuk mempercepat perkembangan koloni di dalam gedung walet. Jadi itu saja sahabat petani walet yang bisa saya bagikan masalah pemasangan besek anti jamur, yang terutama di dalam gedung walet itu lebih bagus pakai yang plastik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menambah sedikit pengalaman untuk para petani walet pemula. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, semoga ada nilai manfaatnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.